diucapkan salam. Selamat siang. Oke, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan kalau luar biasa. Semoga nanti sepanjang pelajaran ini keadaan kalian juga semakin luar biasa. Bahkan sesudah pelajaran ini nanti kalian menyerap ilmu yang banyak dan bisa mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk mengawali pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita membukanya dengan doa pembuka. Karena itu saya mohon salah satu siswa untuk memimpin doa. Saya minta Herman, mari bantu membuka pelajaran kita dengan doa. Silakan Herman. Dan teman-teman yang beragama lain silakan mengikutinya dengan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kabarik pada segala yang kami bersyukur dan nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Herman. Selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya. Angela Somihera, Angelo Noval, Antonia Puput, Decita, Frederick Kambe, Liao Jovin, Cheryl, Yosi. Sakit apa Yosi? Demam juga. Oke, terima kasih. Ada 4 orang ya yang tidak hadir. Puji Tuhan, dari sekian banyak siswa 4 orang saja yang tidak hadir. Oke, selanjutnya mari kita berdiri semua untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada baiknya kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Untuk itu saya minta bantuan Cheryl. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, ayo maju, maju. Terima kasih Cheryl. Oke, silakan duduk. Oke, materi kita hari ini adalah tentang operasi pada matriks. Nanti selama pelajaran ini harapannya bahwa dari seluruh kegiatan, dari seluruh rangkaian pembelajaran ini kalian akan memperoleh yang pertama itu kalian sudah bisa melakukan prosedur untuk menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kedua, itu nanti kalian bisa menentukan hasil perkalian skalar dengan matriks. Dan yang ketiga nanti, kalian sudah bisa melakukan prosedur untuk menentukan hasil perkalian 2 buah matriks. Nah, itu harapannya. Jadi selama kegiatan ini nanti, usahakan untuk tetap fokus dan bisa mencapai ketiga hal ini. Oke, di pertemuan sebelumnya ini kita sudah mengikuti materi tentang apa itu matriks, terus apa itu jenis-jenis matriks, kemudian transpose matriks. Nah, itu adalah materi prasyarat supaya kalian bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, untuk mengetahui kalian sudah sampai ke tahap mana pengetahuannya,
sekarang kalian bisa ambil HP kalian, kalian coba scan QR code di dalam. Nanti kita akan mulai masuk ke kuisis. Coba. Sudah bisa masuk? Oke. Itu QR code-nya, silakan masuk atau enggak pakai kode join itu. Kodenya 040861. Oke. Jovin sudah masuk, Rade sudah masuk, Yosef sudah masuk, Nanta sudah masuk, Vian masuk, Veo masuk, Juki masuk, Willy sudah masuk. Oke, kita lihat siapa lagi. Feby, Bene, Agatha, Gaby, Glenn dan Sergio, Cheryl, Puput. Sudah semua? Oke. Herman. Igri sudah. Cheryl. Siapa Celai di lon ini? Septina sudah. Oke, sudah semua? Michelle sudah. Michelle dan Phil sudah semua? Sudah? Oke, kita mulai ya. Dalam hitungan ketiga. Oke. Ada 3 posisi teratas. Posisi pertama Michelle dan Veo, disusul oleh Rade, dan terakhir disusul oleh Puput di peringkat 3. Tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya, paling tidak kalian sudah ada gambaran tentang materi sebelumnya. Jadi kalau masih ada jawaban yang masih kurang, silakan dilatih lagi. Selanjutnya, mari kita menonton video. Ini berkaitan dengan penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Mohon simak video ini dengan baik. Matriks. Bagaimana Anda merepresentasikan matriks? Susunan persegi panjang dari indikasi dan ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom. Tapi bagaimana yang muncul? Dan untuk tujuan apa? Istilah matriks pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850. Tapi konsep ini pertama kali dirumuskan sekitar 300 sebelum Masehi dalam sebuah kelompok yang berjudul 9 bab seni matematika untuk menyelesaikan persamaan simultan antara solusi. Contohnya, harga komoditi. Dalam hal ini, harga dapat ditentukan oleh penawaran terhadap permintaan. Tapi bagaimana harga akan terpengaruh oleh biji-bijian, kondisi ekonomi, dan inflasi yang berbeda. Ini dapat diperluas dengan cuaca dan permintaan untuk produk lain di pasar. Ketika Anda sangat spesifik dalam penetapan harga dan untuk memproduksi biji-bijian, Anda akan menggunakan traktor.
Oke, itu tadi video tentang penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya matriks ini banyak kegunaannya dalam perkembangan kita di segala lini kehidupan kita. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin mengantar kalian pada pemahaman tentang matriks ini. Yang pertama ini, dari video tadi, itu kan kalian sudah nonton. Pertanyaan pertamanya, apa manfaat pembelajaran matriks yang dapat disimpulkan dari video tersebut? Kira-kira apa manfaat matriks menurut video tadi? Ada yang bisa jawab? Oke, Benny. Matriks bermanfaat untuk membantu kita memahami dan mengelola data. Selain itu, matriks juga bisa digunakan di berbagai bidang seperti bisnis, keuangan, dan teknologi. Matriks juga bisa membantu kita untuk berpikir secara logis dan sistematis. Oke. Jadi dari video tadi kita sudah bisa lihat bahwa ternyata melalui matriks ini kita bisa, yang pertama, bisa digunakan untuk berbagai lini kehidupan kita. Ada bidang pertanian tadi, ada teknologi, ada bahkan di fisika dan di geologi dipakai juga. Kemudian ini juga ternyata membantu bagaimana kita berpikir logis dan runut melalui matriks. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Bagaimana matriks diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan contoh berdasarkan video tadi. Ada yang mau menjawab? Oke, boleh, Lala. Dalam bidang geologi, ya. Kalau dalam bidang geologi kira-kira bagaimana tadi, Lala, penerapannya? Digunakan untuk mengambil survei seismik dan tujuan untuk mengukur sifat bumi. Oke, dipakai untuk mengukur apa tadi, Lala? Sifat bumi dalam bidang geologi. Terus ada lagi yang punya jawaban lain? Oke, Jovin. Dalam bidang game, Pak. Dalam bidang game. Oke, game. Kalau di game bagaimana penerapannya, Jovin? Oh, matriks tadi ternyata gunanya untuk bagaimana membuat grafik game. Dan tadi juga ada tambahan. Nah, tadi itu ada berkaitan dengan posisi letak dalam game itu diatur oleh matriks. Jadi matriks ini ternyata punya banyak kegunaannya, ya. Oke, selanjutnya saya akan membagi LKPD kepada kalian. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan LKPD ini. Dan ini bukan dikerja perorangannya, tapi ini harus ada kolaborasi dalam kelompok. Oke. Ini kelompok 1, LKPD kalian masing-masing. Nah, di situ ada beberapa masalah yang harus kalian selesaikan. Nah, dari masalah-masalah ini nanti silahkan kalian diskusikan ke dalam kelompok, ya. Nah, untuk pengantarnya, mari kita ice breaking dulu. Sebelum masuk ke ini kita ice breaking dulu, ya. Berdiri dulu lah, berdiri. Kita ice breaking. Oke, ice breakingnya kita pakai tepuk fokus, ya. Tepuk fokus. Jadi tepuk fokus, dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke. Kita siap tepuk fokus. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nah, tadi kan sudah menerima LKPD kan? Sekarang kita dengar videonya. Ini video pengantarnya supaya kalian bisa memudahkan kalian nanti untuk mengerjakan LKPD. Kita coba dengar videonya.
matriks memiliki banyak baris yang sama dengan banyak baris matriks pertama dan banyak kolom yang sama dengan banyak kolom matriks kedua. Demikian penjelasan tentang operasi pada matriks. Selamat belajar dan sampai jumpa. Oke. Itu tadi pengantar singkat ya tentang konsep dasar penjumlahan pengurangan matriks, perkalian skalar dengan matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Selanjutnya dari LKPD tadi itu adalah LKPD untuk kalian memahami lebih jauh tentang pembahasan tentang operasi pada matriks. Sekarang silahkan kalian diskusi dalam kelompok dan mengerjakannya. Di situ ada lembar kerja kalian yang seperti ini, nanti silahkan kalian kerjakan dan kemudian kalian presentasikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, silakan bekerja dalam kelompok. Ditulis ya. Garis-garis ini itu aja kan. Oke, sudah beres ya. Sekarang berdiri di tempat masing-masing. Kita berdiri. Berdiri. Perhatikan ke sini, ayo. Sudah beres. Ayo. Selesaikan nya, waktunya sudah selesai. Oke. Sekarang kita ice breaking dulu. Oke, siap? Siap? Oke, kita ice breaking dulu. Kita ice breakingnya tepuk 1, 2, 3. Oke? Siap? Konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Sesi presentasi dari hasil diskusi yang sudah kalian jalankan tadi. Nanti untuk yang maju presentasi ini tidak berdasarkan urutan kelompoknya ya, tapi kita acak supaya semua punya kesempatan yang sama. Jadi ini akan berlaku adil ya nanti ya. Sekarang kita pakai lucky wheel. Kita pakai lucky wheel supaya menentukan siapa yang tampil pertama. Are you ready? Are you ready? Oke, kita mulai ya. Hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan. Penjualan bunga mawarnya ada 24, di toko Alam total penjualan bunga mawarnya ada 20, di toko Harum ada 32. Dan untuk bunga melati di toko Segar ada 23, di toko Alamnya ada 15, dan toko Harum ada 25. Dan untuk bunga anggrek
Oke. Jadi di sini kan ada penjualan bulan Januari dan penjualan bulan Februari. Di sini kita langsung masukin aja soal dari matriks penjualan bulan Januari dan Februari. Dan dari matriks kedua tersebut kita totalin. Misalnya dari ini yang pertama itu 14 ditambah 10 dari matriks dari matriks 1 ke matriks 2. Jadi hasilnya 24. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi sekian aja presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika banyak kata yang salah atau yang kurang kalian pahami. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya enggak? Satu orang aja. Siapa? Oke, Rade, boleh. Cara menghitung matriks dengan matriks lain itu gimana? Menghitung apanya, Rade? Cara menghitung matriks 1 dengan matriks 2 kan ini. Penjumlahan apa perkalian? Apa pengurangan? Oh, penjumlahan. Oke. Silakan dijawab. Cara menghitung atau menjumlahkan dua buah matriks. Izin menjawab ya, Rade. Jadi untuk menghasilkan matriks, untuk menambah matriks pada matriks yang lain itu bisa dengan cara seperti yang nomor 4 ini, karena mereka berdua itu punya syarat ordonya itu sama, bisa 3 kali 3 atau 2 kali 2. Pokoknya tuh mereka ordernya sama, jadi baru bisa dijumlahin. Oke, sudah Rade? Sudah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Ini cukup mudah. Jadi A tambah P, jadi di sini A tambah P, lalu B tambah Q, jadi B tambah Q, C tambah S, lalu D tambah S. Seperti itu. Oke, soal nomor 5. Berdasarkan kepada jawaban nomor 2 dan 3 di atas, Anda ketahui bahwa dua matriks dapat dijumlahkan dengan syarat Dengan syarat memiliki order kolom dan baris yang sama. Soal nomor pertama, nyatakan banyak penjualan bunga dan sebuah tabel di atas dalam bentuk matriks. Misalkan, banyak penjualan bunga pada bulan Januari sebagai matriks A dan banyak penjualan bunga bulan Februari sebagai matriks B. Pada tabelnya dapat teman-teman lihat di LKPD teman-teman masing-masing. Kalau yang mau lihat di sini juga ada. Jadi matriks A itu diambil dari penjualan bunga di bulan Januari. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dari tabel yang kita lihat, terdapat Amir dan Cici Ito itu ingin membeli peralatan ujian untuk menghadapi ujian sekolah. Dari tabel yang kita lihat, Amir membeli 2 pensil, membeli 1 penghapus dan 1 peraut. Sedangkan Cici membeli 3 pensil dan 1 penghapus dan 1 peraut. Sedangkan Ito dia membeli 2 pensil saja dan membeli 1 peraut. Kenapa dia tidak membeli penghapus? Mungkin siapa tahu sudah ada di penghapusnya, masih awet. Dan dari harganya, dari pensil itu satu harganya itu 8.000 dan sedangkan untuk penghapus ditaksir dengan harga 3.000 dan peraut itu ditaksir dengan 3.000. Oke, kalian tadi sudah menyelesaikan pengerjaan LKPD-nya. Jadi terima kasih untuk partisipasi kalian. Semoga materi hari ini bisa kalian serap dengan baik. Oke, sekarang kita rangkum dulu dari keseluruhan materi tadi. Yang pertama, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari operasi penjumlahan dan pengurangan matriks? Ada yang mau jawab? Oke, Puput. Kedua matriks
tersebut mempunyai baris dan kolom yang sama. Kalau punya baris dan kolom yang sama, maka itu bisa kita jumlahkan. Ada lagi yang punya jawaban lain? Oke, Decita. Keduanya harus punya ordo yang sama. Keduanya harus punya ordo yang sama. Oke, itu syaratnya, harus punya ordo yang sama. Matriks pertama dan matriks kedua harus punya ordo yang sama. Kalau matriks pertama 2 kali 2, matriks kedua juga harus 2 kali 2. Oke, jadi itu kurang lebih beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pada hari ini. Selanjutnya, dari keseluruhan kegiatan yang sudah kita jalankan ini, saya boleh minta kira-kira apa yang bisa kalian refleksikan. Kira-kira apa refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran kita kali ini. Jadi ada 4 pertanyaan yang bisa kalian jawab untuk refleksi. Yang pertama, bagian mana dari pelajaran yang paling kamu sukai? Itu yang pertama. Yang kedua, apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam pelajaran hari ini? Yang ketiga, apa yang bisa kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Sejauh mana kamu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Yang keempat, jika bisa mengulang pelajaran hari ini, apa yang ingin kamu perbaiki? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian boleh scan QR code di dalam. Saya kasih waktu 1 menit kalian untuk menjawab. Oke, terima kasih. Kalian sudah menjawab refleksi atas pembelajaran hari ini. Harapannya pembelajaran hari ini bisa berguna untuk kehidupan kalian di masa mendatang. Oke, selanjutnya materi kita di pertemuan sebelumnya itu harus kalian siapkan terlebih dahulu. Jadi materi kita di pertemuan selanjutnya adalah tentang determinan matriks dan inverse matriks. Jadi sebelum nanti masuk ke pelajaran di minggu depan, jadi kalian sudah siapkan terlebih dahulu di rumah kira-kira materi determinan dan inverse itu seperti apa. Nanti kalian bisa masuk ke classroom kita dan kalian bisa pelajari terlebih dahulu kira-kira materinya seperti apa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih untuk semangat kalian yang luar biasa pada hari ini. Semoga apa yang kalian kerjakan bisa membekas dan bisa berguna buat kalian di masa-masa selanjutnya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, maka kita akhiri dengan doa. Saya mohon bantuan dari Sergio untuk memimpin doa. Silakan Sergio. Oke, terima kasih. Silakan kalian istirahat sudah. Istirahat, ayo istirahat. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.